Itu stadium saja. Mungkin stadium itu dalam 15.000 atau 10.000. Dan AFC digunakan dengan second priority pada FM. Okay. Stadium itu digunakan untuk tim-tim antara di region ni. Jadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan permit itu gagal. Malaysia mendadak panas dingin seolah tak percaya dengan kenyataan yang kini mengguncang dunia Arab. Bagaimana tidak, keberanian orang Indonesia, supporter biasa, rakyat biasa justru diakui oleh kepolisian Arab Saudi sendiri. Sebuah pengakuan yang membuat bangsa lain bungkam, namun justru membuat Malaysia menyangkal dengan nada getir. Seolah tak sanggup menelan kenyataan bahwa nyali bangsa Indonesia kini diakui dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami, Garuda Timnas. Karena dukungan kecil dari kalian bukan hanya membantu channel ini, tapi juga ikut membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut, karena kisah ini bukan kisah biasa, ini kisah tentang harga diri, nyali, dan kebanggaan bangsa Indonesia yang membuat negeri Arab terguncang dan Malaysia terbakar iri. Tak ada hujan, tak ada badai, tiba-tiba media menyorot Indonesia seolah mereka tak percaya. Negeri jiran yang selama ini gemar membandingkan segala hal dengan Indonesia kini menaruh perhatian khusus. Bukan karena kemenangan, bukan karena teknologi, bukan pula karena kuliner, melainkan karena satu hal, nyali rakyat Indonesia yang diakui langsung oleh aparat keamanan Arab Saudi. Sebuah pengakuan yang lahir bukan dari basa-basi, tapi dari situasi nyata, dari ketegangan, dari keberanian yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Namun Malaysia mereka justru menyangkal. Mereka menolak mentah-mentah pengakuan tersebut, seolah keberanian rakyat Indonesia adalah mitos belaka. Entah apa yang membuat mereka begitu terusik. Mungkin karena untuk pertama kalinya dunia Arab menundukkan kepala dan berkata, pantas Indonesia dijuluki macan Asia. Pernyataan itu mengguncang segalanya dan dari Kuala Lumpur nada-nada sinis mulai terdengar. Mantan Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dengan wajah kaku berkata, itu hanya media Arab saja yang membesar-besarkan, supporter Indonesia tidak seberani itu. Ucapan itu seperti bentuk penolakan terhadap kenyataan, namun rakyat Malaysia sendiri tahu mereka bisa berbohong di depan kamera. Tapi tidak bisa menipu mata dunia yang sudah melihat dengan jelas video-video yang beredar. Ratusan ribu pasang mata menyaksikan bagaimana supporter Indonesia di Arab Saudi menantang ketatnya pengamanan dan tetap berdiri gagah tanpa takut sedikit TP. Tak hanya Hamidin, bahkan Sultan Johor, Tunku Mahkota J ikut buka suara. Dengan nada tinggi dan ego yang menebal, ia berkata, nyali orang Indonesia itu biasa saja. Jangan terlalu bangga dengan berita itu, orang Malaysia juga bisa lebih gila. Close quote kalimat itu menggema di media sosial. Namun semakin mereka menyangkal, semakin banyak bukti yang muncul, semakin mereka menepis, semakin besar rasa penasaran dunia terhadap apa yang sebenarnya terjadi di tanah Arab. Media Malaysia yang selama ini gemar menyindir kini justru sibuk menulis, apakah benar nyali orang Indonesia seistimewa itu? Tulis salah satu media. Sebuah kalimat yang terdengar seperti pertanyaan tapi sejatinya adalah bentuk rasa tidak percaya bercampur iri hati. Sementara itu, publik Malaysia ramai bersuara di kolom komentar. Ada yang menyebut bahwa orang Indonesia tidak seberani itu. Ada yang mencoba membela dengan mengatakan mungkin polisi Arab yang terlalu lemah. Namun di antara komentar sinis itu, ada pula suara jujur yang keluar dari hati seorang netizen Malaysia. Kita kena akui supporter Indonesia memang luar biasa. Mereka punya semangat yang tidak ada pada kita. Kalimat itu sederhana tapi bermakna dalam. Karena bagi sebagian rakyat Malaysia menyadari bahwa keberanian bangsa tetangga kini diakui oleh dunia adalah tamparan keras terhadap harga diri mereka sendiri. Dan betul saja kejadian di tanah Arab itu bukan insiden kecil, itu adalah sejarah baru. Untuk pertama kalinya kepolisian Arab Saudi, salah satu institusi keamanan paling disiplin dan tertutup di dunia secara terbuka mengakui bahwa mereka kewalahan menghadapi supporter Indonesia. Sebuah pengakuan yang membuat dunia tercengang. Pengakuan kepolisian Arab dalam rekaman video yang viral di berbagai media Timur Tengah,
Kepala Kepolisian Arab Saudi tampak berbicara dengan nada tegas tapi jujur. Kata-katanya membekas di telinga siapapun yang mendengarnya, jangan sekali-kali mengusik nyali orang Indonesia. Mereka sangat pemberani, bahkan di negara kami, pihak keamanan sampai kewalahan menghadapi mereka, personel kami kalah dalam hal mental dan keberanian. Pernyataan itu menyebar cepat, dalam hitungan jam berita itu meluas ke Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, bahkan sampai ke Eropa. Semua media menulis hal yang sama, Indonesia kini dikenal bukan hanya karena budayanya, tapi karena keberanian rakyatnya. Dan yang membuat dunia semakin takjub, keberanian itu bukan berasal dari militer, bukan dari pasukan elit, bukan dari polisi, tapi dari supporter sepak bola. Orang-orang biasa yang datang jauh-jauh dari tanah air hanya untuk mendukung tim kebanggaan mereka, namun sanggup membuat aparat keamanan Arab kewalahan. Bagaimana tidak? Pihak stadion bahkan telah menurunkan pasukan khusus untuk menjaga area King Abdullah Sport City, Jeddah. Gate demi gate dijaga ketat, jalan masuk ditutup, supporter diarahkan ke berbagai sisi agar tidak menumpuk. Namun kenyataannya semua barikade itu runtuh oleh satu hal, semangat. Ketika semangat melampaui batas, ratusan supporter Indonesia sebagian besar adalah pekerja migran, pelajar, dan warga yang datang hanya dengan tiket sederhana tiba di stadion dengan wajah berseri-seri. Namun tiba-tiba mereka ditahan di luar stadion, tak diberi akses masuk, bahkan diarahkan ke pintu lain tanpa kejelasan. Mereka menunggu. Menunggu dalam panasnya gurun malam sampai akhirnya kesabaran itu pecah menjadi keberanian. Mereka mulai berteriak hidup Indonesia dan sorakan itu bergema di seluruh area stadion. Aparat keamanan mencoba menenangkan, namun tekanan massa semakin besar. Mereka hanya ingin masuk, hanya ingin mendukung timnya, namun malah dipersulit, bahkan didorong dan dihalangi. Lalu momen itu terjadi. Dengan tangan kosong, mereka menjebol barikade besi. Mereka menerobos masuk membuat kepolisian Arab panik dan terpukul mundur. Tidak ada kekerasan, tidak ada senjata, hanya suara sorak dan semangat yang meledak. Dalam hitungan menit, ratusan orang berhasil masuk ke area tribun dan dunia menyaksikan bagaimana supporter Indonesia mengubah suasana stadion menjadi lautan merah putih. Dari balik layar monitor, Komandan Keamanan Arab terdiam, ia tak percaya apa yang dilihatnya. Barikade yang dirancang untuk menahan massa hingga ribuan orang runtuh hanya oleh kekompakan dan nyali bangsa Indonesia. Mereka tak bersenjata, tapi mereka seperti pasukan elit, ujarnya lirih. Reaksi dunia Arab, pasca kejadian itu, dunia Arab geger di Twitter, X dan berbagai platform media sosial. Topik tentang supporter Indonesia menjadi trending selama 2 hari penuh. Tagar Indonesian Fans dan Makanesia membanjiri lini massa. Jurnalis-jurnalis Arab menulis, rakyat Indonesia punya keberanian luar biasa, ini bukan supporter biasa, ini simbol jiwa bangsa. Namun di tengah sorotan dan kekaguman itu, Malaysia justru mencoba menutupi dengan sindiran. Mereka membuat narasi tandingan menyebut bahwa Arab Saudi berlebihan dan terlalu emosional. Tapi publik tahu suara yang menolak itu berasal dari rasa iri yang menumpuk lama. Apalagi ketika muncul kutipan langsung dari Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri. Itu baru rakyatnya. Kami kalah bahkan sebelum bertindak, kalau tentaranya yang datang, kami tak bisa bayangkan hasilnya. Kutipan itu memicu gelombang komentar. Rakyat Arab terbelalak, warga Mesir, Qatar, dan Bahrain ikut berkomentar. Menyebut bahwa Indonesia bukan hanya besar secara jumlah penduduk, tapi juga besar dalam mentalitas dan keberanian. Salah satu media Arab menulis headline mencolok, bukan pasukan, bukan tentara, tapi rakyat Indonesia membuat polisi Arab kewalahan. Kepolisian Arab Saudi dibuat tak berkutik di hadapan keberanian supporter timnas Indonesia. Bahkan Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri sampai angkat bicara menyebut bahwa nyali bangsa Indonesia pantas disebut sebagai macan Asia. Kami kalah mental, kami kalah nyali, ucapnya dengan suara bergetar di hadapan media. Pihak keamanan Arab panik, mereka membentuk barikade manusia menutup semua akses masuk stadion. Namun gelombang merah putih itu terus bergerak, mereka ingin hanya satu hal, masuk, bernyanyi, dan mendukung Indonesia. Laga yang seharusnya berjalan damai berubah menjadi momen penuh adrenalin. Di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, ribuan supporter Indonesia memadati area luar stadion. Mereka datang sejak pagi membawa bendera, drum, dan semangat kebangsaan yang membara. Namun, pihak keamanan menahan mereka berjam-jam di luar gerbang. Barikade pertama roboh.
Gelombang manusia itu menembus lapisan pertama keamanan. Suara peluit polisi, sirene, dan teriakan bercampur menjadi satu. Namun, yang paling menggetarkan hati adalah wajah-wajah supporter Indonesia. Mata mereka menatap lurus ke depan, berani tanpa gentar sedikit tepe. Dalam sekejap, kepolisian Arab Saudi yang dikenal disiplin harus mengakui satu hal, mereka kalah nyali. Keesokan harinya, seluruh media Timur Tengah membicarakan satu hal, supporter Indonesia guncang jeda. Pasukan Garuda bikin polisi kocar-kacir headline demi headline memenuhi portal berita Arab. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan resmi dari Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri.